Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Katarisa Danisa. Saya bertugas pada hari ini, Ibu, untuk menjaga kenyamanan dan keamanan Ibu serta kesenangan Ibu. Permisi, Ibu. Baik, Ibu, di sini saya akan menganalisis Ibu dan mencatat identitas Ibu. Ibu namanya siapa? Ibu Cynthia. Umurnya berapa, Ibu? 27 tahun, Ibu. Alamatnya di mana, Ibu? Kalek Barat. Baik, Bu, tujuan saya di sini yaitu memberikan konseling ke Ibu, yaitu perubahan fisiologi pada masa nifas. Untuk itu, di sini saya memiliki leaflet untuk Ibu baca-baca dan mempermudah Ibu. Makasih, Bu. Dan permudah Ibu juga ya. Jadi, Ibu, untuk itu saya menjelaskannya, saya minta persetujuan Ibu dulu, Ibu. Ibu datang di sini ya. Ibu, terima kasih. Baik, Bu, di sini saya akan menjelaskan yaitu perubahan fisiologi pada masa nifas. Yang pertama di sini saya menjelaskan yaitu bagian vulva dan vagina Ibu. Yaitu nanti Ibu akan mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Dan dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap berada dalam keadaan kendur, Ibu. Baik, Bu, selanjutnya di sini yaitu vagina dan ostium vagina. Ostium vagina itu membentuk saluran yang berdinding halus dan lebar yang ukurannya itu bervariasi, Ibu, pada Ibu yang sudah melahirkan. Bapak Ibu itu mempunyai perasaan diabaikan karena baru pusat perhatiannya itu hanya kepada bayinya saja, Ibu. Itu pada masa nifas dapat terjadi ansietas hebat pada banyak wanita. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan yaitu perubahan pada pembuluh darah Ibu di uterus Ibu. Nanti kehamilan yang sukses itu membutuhkan peningkatan aliran darah uterus yang sangat cukup besar, Ibu, untuk menyuplainya arteri dan vena Ibu di dalam uterus itu, terutama plasenta atau ari-ari Ibu itu menjadi luar biasa membesar. Begitu juga pembuluh darah dari uterus Ibu. Selanjutnya di sini saya jelaskan yaitu perubahan pada serviks dan segmen bawah uterus. Yaitu yang berhubungan dengan os eksternum, biasanya mengalami laserasi terutama di bagian lateral, Ibu. Setelah itu juga ostium cervix berkontraksi perlahan pada uterus Ibu. Dan beberapa hari setelah bersalin, ostium cervix hanya dapat ditembus oleh 2 jari, Ibu. Setelah itu di sini saya akan jelaskan yaitu perubahan involusi tempat plasenta atau ari-ari pada bayi Ibu. Uterus pada bekas implantasi plasenta atau ari-ari Ibu itu merupakan luka yang kasar dan menonjol ke dalam Ibu, yaitu dia berada dalam vakum uteri atau di rahim Ibu. Setelah itu juga segera setelah plasenta lahir atau keluar, dengan cepat luka mengecil pada akhir minggu kedua hanya sebesar 3-4 cm, pada akhir nifas 1-2 cm, Ibu. Baik, Bu, selanjutnya di sini saya jelaskan yaitu perubahan regenerasi endometrium yang ada pada dalam rahim Ibu. Dalam 2-3 hari setelah keluluhan atau hancurnya desidua yang tersisa berdiferensiasi menjadi 2 lapisan, Ibu. Setelah itu juga lapisan subkapsular menjadi nukleus dan meluruh atau masuk ke dalam lokua, Ibu, yaitu yang ada di dalam rahim Ibu. Lapisan basal yang berdekatan dengan myometrium di dekat endometrium itu tetap utuh dan merupakan sumber endometrium baru. Selanjutnya di sini yaitu perubahan logia. Jadi logia itu adalah cairan sekret yang berasal dari vakum uteri dan vagina dalam masa nifas, Ibu. Setelah itu ada involusi uterus. Jadi perubahan pada uterus, involusi adalah perubahan yang merupakan proses kembalinya alat kandungan atau uterus dan jalan lahir setelah bayi dilahirkan hingga mencapai keadaan seperti sebelum hamil, Ibu, yaitu akan kembali sebelum Ibu hamil, gitu. Dan selanjutnya di sini saya jelaskan yaitu subinvolusi, yaitu kegagalan uterus untuk kembali pada keadaan tidak hamil. Penyebab dari subinvolusi itu yaitu tertahannya fragmen di plasenta atau ari-ari anak Ibu. Selanjutnya, baik, Bu, selanjutnya di sini saya akan jelaskan yaitu nyeri pada setelah melahirkan, yaitu terjadi normal, Ibu, pada orang melahirkan atau nifas. Karena itu terjadi perobekan di vagina Ibu. Setelah itu juga ada di sini pendarahan postpartum lanjut. Pendarahan postpartum ini adalah pendarahan yang lebih dari 500 ml atau lebih dari jalan lahir pada persalinan spontan per vaginam. Setelah kala 3 selesai, Ibu, tindakan itu terlambat ditangani itu bisa menyebabkan kematian pada persalinan, Ibu. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan yaitu perubahan pada sistem pertanian Ibu atau buang air kecil Ibu. Jadi buang air kecil Ibu itu
sering tapi sulit pulih, yaitu selama 24 jam pertama. Urin dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12 sampai 36 jam Ibu, dan sesudah melahirkan. Jadi setelah plasenta atau ari-ari ibu dilahirkan, kadar hormon estrogen itu yang bersifat menahan air itu akan mengalami penurunan yang mencolok Ibu. Jadi itu bisa menyebabkan inkontinensia urin pada beberapa hari pertama pasca postpartum. Tidak biasa terjadi pada ibu nifas Ibu. Jadi dikatakan bahwa terdapat peningkatan perhatian terhadap potensi terjadinya inkontinensia urin akibat kehamilan Ibu. Itu bisa terjadi kehamilan Ibu, dan juga bisa terjadi pada ibu nifas. Jadi selanjutnya di sini saya jelaskan yaitu perubahan peritoneum merupakan selaput yang melapisi dinding abdomen atau perut ibu bagian dalam dan menyelimuti organ-organ yang terdapat pada abdomen atau perut ibu. Selanjutnya di sini juga bisa terjadi infeksi mungkin pada abdomen ibu, yaitu bakteri atau jamur. Selanjutnya Ibu yaitu perubahan pada dinding abdominal atau dinding perut ibu. Dinding abdominal ibu itu akan menjadi lunak setelah proses persalinan atau melahirkan Ibu, karena perut yang meregang selama kehamilan. Ibu selanjutnya yaitu perubahan pada tulang punggung atau vertebra ibu, yaitu tulang tak beraturan yang membentuk punggung yang mudah digerakkan. Selanjutnya yaitu saya jelaskan di sini yaitu perubahan pada pernapasan ibu. Pada ibu postpartum atau ibu nifas itu umumnya pernapasannya itu lambat atau normal Ibu. Hal ini juga dikarenakan ibu dalam keadaan pemulihan atau dalam kondisi istirahat karena ibu sudah bersalin Ibu. Jadi keadaan pernapasan ibu itu selalu berhubungan dengan keadaan suhu badan ibu dan denyut nadi ibu. Bila suhu nadi tidak normal, pernapasan juga mengikutinya atau tidak normal juga Ibu. Kecuali Ibu apabila ada gangguan khusus pada saluran pernapasan ibu. Selanjutnya di sini saya jelaskan yaitu perubahan pada darah atau cairan darah di dalam tubuh ibu, yaitu cairan yang terdapat dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh ibu. Jadi darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi yang masuk di dalam tubuh ibu, dan juga mengangkut zat-zat sisa metabolisme dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit Ibu. Jadi darah itu sangat berfungsi untuk tubuh. Selanjutnya di sini yaitu perubahan pada berat badan ibu. Jadi ibu nifas itu kehilangan 5 sampai 6 kg pada waktu melahirkan Ibu. Jadi ibu itu kembali dengan normal setelah melahirkan ibu. Dan sampai 3 sampai 5 kg itu selama minggu pertama masa nifas Ibu. Jadi faktor penyebab menurunnya berat badan selama nifas itu mempercepat penurunan berat badan pada masa nifas. Di antaranya adalah peningkatan berat badan selama kehamilan. Jadi selama kehamilan itu biasa terjadi peningkatan berat badan Ibu, dan juga perinipavitas atau kehamilan pertama. Baik Bu, selanjutnya yang terakhir di sini saya akan jelaskan yaitu perubahan pada payudara ibu. Jadi pada saat kehamilan itu sudah terjadi pembesaran payudara ibu karena pengaruh peningkatan hormon estrogen yang memproduksi ASI ibu. Jadi untuk mempersiapkan produksi ASI dan laktasi, payudara menjadi besar. Jadi payudara itu menjadi besar Ibu setelah nifas karena memproduksi laktasi. Jadi ukurannya itu bisa mencapai 800 gram Ibu. Dan itu juga akan mengalami peregangan atau keras Ibu pada payudara ibu. Areola ibu itu atau lingkaran hitam di payudara ibu itu akan menghitam Ibu, dan juga di sekitar susu ibu itu akan puting susu ibu itu akan menonjol. Jadi itu menandakan dimulainya proses menyusui Ibu. Jadi ibu itu harus memberikan ASI kepada anak ibu. Jadi ibu segera susui bayi ibu ya agar menciptakan yaitu IMD atau inisiasi menyusui dini. Dan walaupun ASI ibu itu belum keluar, tetap susui bayi ibu agar kolostrum atau susu ibu itu keluar Ibu. Jadi juga akan menciptakan kehangatan pada bayi ibu. Baik Bu, itu saja yang saya bisa jelaskan dari perubahan fisiologi pada masa nifas Ibu. Apakah Ibu paham? Ibu paham Ibu. Alhamdulillah. Apakah Ibu ingin ada tanya lagi? Sudah Ibu cukup paham. Terima kasih Ibu Dilan. Nanti Ibu alhamdulillah jika Ibu paham, Ibu bisa membawa levelnya Budi agar Ibu baca-baca di rumah dan membantu Ibu. Terima kasih Bu. Ibu Bidan saya pamit dulu Ibu Bidan ya. Ibu hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Ibu.